Bab 1126, Miao kembalilah. Di kaki Gunung Abadi, orang-orang itu menyaksikan Chen Chang'an berhenti tiba-tiba dan tidak melanjutkan berjalan menuju Gunung Abadi di puncak gunung. Mereka semua tampak curiga. Apa yang terjadi dengan senior ini? Mengapa dia tidak pergi? Mungkinkah, meskipun dia tampak sangat santai di permukaan, dia saat ini berada di bawah kekuatan yang sangat mengerikan dari Gunung Abadi, dan itu tidak semudah yang terlihat di permukaan. Petik 2. Itu juga mungkin. Itu benar-benar tidak terduga. Aku tahu bahwa meskipun pemuda berjubah putih ini tampak seperti memiliki perasaan yang luar biasa kuat, sebenarnya, dia tidak dapat dengan mudah berjalan menaiki Gunung Abadi. Mungkin dia memiliki kesempatan untuk memasuki istana surgawi abadi, tetapi satu hal yang tidak boleh dia lakukan, adalah membawa dua beban. Dia hanya mencari kematian dengan melakukan itu. Aku harus mengakui bahwa dia sangat kuat, tetapi dia terlalu sombong. Para dewa mengangguk sambil berpikir. Ngomong-ngomong, para dewa ini tidak bisa tidak merasa sedikit beruntung, atau menertawakan kemalangan. Ya, Chen Chang'an gagal mencapai puncak dan memasuki istana abadi. Ini adalah kesempatan bagi mereka. Dengan cara ini, mereka juga memiliki kesempatan untuk memasuki istana abadi. Para dewa ini, satu-satunya keinginan mereka sekarang adalah agar Chen Chang'an mati di gunung abadi itu. Tentu saja, meskipun mereka benar-benar ingin Chen Chang'an mati di gunung abadi setinggi 10.000 kaki. Namun, dia sama sekali tidak berani menunjukkannya. Kekuatan Chen Chang'an sangat kuat, membunuh mereka bukanlah masalah. Saat ini, di kaki Gunung Abadi, Miao telah mengalami bahaya dan kengerian dunia dalam hujan, tetapi untungnya, dia telah menjadi dewa. Itu adalah kejutan, dan berhasil sampai di kaki Gunung Abadi. Dia penasaran, mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini. Miao mengerjap dan mendongak. Sekilas, saya melihat Chen Chang'an dan Ning Bingxian di tengah Gunung Abadi. Mi terkejut. Itu putranya, jadi putranya sudah tiba. Miao bahkan tidak memikirkannya sebelum menaiki tangga setinggi 10.000 kaki untuk mengimbangi langkah Chen Chang'an. Dia tidak pernah membayangkan bahaya mengerikan macam apa yang terkandung di tangga biasa ini. Ketika dia mendarat di tangga setinggi 10.000 kaki dalam satu langkah. Gemuruh, kekuatan surga yang tak terbatas jatuh. Seolah-olah ada ratusan juta gunung yang menekannya. Daging dan tulang seluruh tubuhnya hancur menjadi daging. Yang lebih mengerikan lagi adalah kultivasi alam penguasa ilahi Miao bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wajahnya berubah drastis, dan kulit kepalanya mati rasa. Ya Tuhan, betapa mengerikannya kekuatan ini, untuk mati. Tidak mengherankan bahwa selain putra dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang terlihat menaiki tangga setinggi 10.000 kaki ini. Dia ingin mundur untuk pertama kalinya, tetapi seluruh orang itu seperti rawa. Belum lagi melangkah mundur, bahkan bergerak sedikit saja, tidak bisa melakukannya. Wajah Miao pucat, dan hanya ada satu pikiran di hatinya. Dia sudah selesai. Bersamaan dengan itu, para kultivator yang hadir juga memperhatikan Miao yang baru saja melangkah naik 10.000 kaki. Mengapa Bansi ini memanjat Gunung Abadi? Bukankah ini secara aktif mencari kematian? Dia sudah selesai, dia tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Apakah dia pikir dia adalah pemuda berjubah putih? Melihat pemuda berjubah putih itu dengan mudah berjalan ke tengah gunung, dia juga ikut naik. Ini hanya meminta kematiannya sendiri. Ya, tidak seorang pun dapat menyelamatkannya. Petik 2. Semua orang berbicara, menggelengkan kepala dan mendesah. Dalam hati mereka, Miao ini hampir seperti mayat.
Tidak seorang pun optimis tentangnya. Tepat ketika nyawa Amiao tergantung pada seutas benang. Terdengar gemuruh. Ledakan yang menggetarkan bumi. Namun, itu adalah tangan emas raksasa yang jatuh dari tengah gunung. Dia mencengkeram Amiao di telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan Amiao dengan mudah dihalangi oleh tangan emas raksasa itu. Wajah Amiao pucat, dan ada keringat dingin di dahinya, dan dia akhirnya bisa bernapas lega. Dia tahu bahwa putranya lah yang menemukannya dan menyelamatkannya. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati sekarang. Sekarang Amiao, yang merasa tidak berdaya di sekujur tubuhnya, jatuh di tangan emas raksasa itu. Perubahan yang tiba-tiba itu melampaui harapan semua orang. Mata mereka membelalak. Pemuda berjubah putih itulah yang menyelamatkan siluman kucing. Apakah mereka saling kenal? Bukankah pemuda berjubah putih itu sendiri tidak dapat menahannya? Bagaimana dia masih memiliki energi untuk menyelamatkan orang? Mungkinkah kita terlalu banyak berpikir, pemuda berjubah putih ini tidak terlalu terpengaruh, dan dia benar-benar dapat terus berjalan menuju puncak gunung abadi. Petik 2. Tepat saat semua orang berdiskusi, tangan emas raksasa itu telah membawa Amiao ke Cencangan. Amiao berkata dengan lemah, "Tuan." Pada saat itu, kekuatan mengerikan dari gunung abadi menyebabkan kerusakan besar pada Amiao. Cencangan menjentikkan jarinya. Aku melihat cahaya hijau menyusup ke tubuh Amiao. Dalam sekejap mata, Amiao pulih dari lukanya dan dalam kondisi yang sempurna. Cencangan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini, para manusia hujan telah dikirim untuk mencarimu, tetapi mereka tidak dapat menemukanmu." Amiao berkata, Amiao tidak tahu di mana dia diteleportasi, dan dia selalu mencari putranya. Ketika dia melihat istana ini, dia datang jauh-jauh dan akhirnya menemukan putranya di sini. Senyum bahagia muncul di wajah Amiao. Cencangan berkata, "Tidak apa-apa karena kamu ada di sini. Di depan adalah istana abadi terakhir, naiklah sendiri." Mendengar kata-kata Cencangan, Amiao tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya yang indah. Aku akan naik sendiri. Nak, aku tidak bisa melakukannya. Baru saja, dia hanya berjalan ke anak tangga pertama. Jika bukan karena bantuan Cencangan, dia mungkin sudah mati sekarang. Jika dia ingin berjalan ke istana surgawi abadi di puncak tangga, tanpa bantuan Cencangan, lalu apa bedanya antara dia dan kematiannya? Amiao tertegun. Cencangan tersenyum tipis, "Aku akan memberimu kekuatan, tidak ada masalah dalam mencapai puncak gunung abadi. Aku berkata bahwa aku akan menjadikanmu penguasa istana abadi ini, dan tentu saja aku akan melakukan apa yang aku katakan." Bagaimana dengan putranya? Amiao tidak mengerti. Cahaya dingin muncul di mata Cencangan. "Aku ingin kembali ke bintang kuno Tiongkok." "Mengapa Anda kembali ke bintang kuno Tiongkok, Tuan Muda?" Cencangan mencibir, "Seseorang ingin menyerang bintang kuno Huaxia saat aku tidak ada." Amiao terkejut dan khawatir. "Tuan, bagaimana situasi bintang kuno Huaxia sekarang?" Cencangan berkata, "Tentu saja tidak apa-apa, tetapi beberapa orang berlari ke pintu rumah ini untuk membuat keributan dan membiarkan mereka melarikan diri. Itu bukan untuk membuat galaksi Yuheng tertawa. Bagaimana mereka bisa melindungi orang-orang bintang kuno Huaxia di masa depan? Aku harus kembali. Pihak lain tidak dapat menghancurkan pertahanan bintang kuno Huaxia. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada galaksi Yuheng." Di mata Cencangan, ada cahaya yang tidak pasti berkedip, jika pihak lain melakukan sesuatu pada galaksi Yuheng. "Aku khawatir bahwa selain bintang Tiongkok kuno, tidak ada makhluk di galaksi Yuheng yang dapat bertahan hidup."
Bab 1127, tinggalkan rumah istana surgawi abadi. Amiao mengangkat kepalanya dan menatap gunung megah di depannya. Memberikannya rasa tertekan yang kuat. Napasnya menjadi berat. Namun, untungnya saat ini, Chen Chang'an mengangkat jarinya sedikit. Itulah kekuatan Chen Chang'an yang tak terkalahkan, dan itu mengalir ke tubuh Amiao dalam sekejap. Dalam sekejap, rasa tertekan yang kuat yang dibawa oleh gunung abadi di depannya menghilang seketika, seolah-olah berjalan di atas gunung biasa, tanpa merasakan paksaan sedikit pun. Amiao sangat jelas bahwa jika dia ingin mencapai puncak gunung abadi dan memasuki istana surgawi abadi, itu seharusnya tidak sulit baginya sekarang. Ini membuat Amiao menghela napas lega. Pada saat yang sama, Chen Chang'an masih mengangkat jarinya sedikit ketika dia mulai menyerang Ning Bingxian. Itu masih kekuatan tak terkalahkan yang memasuki tubuh Ning Bingxian. Dengan cara yang sama, Ning Bingxian tidak perlu khawatir tentang apapun di Gunung Abadi ini. Seperti Amiao, dia dapat dengan mudah berjalan ke puncak Gunung Abadi dan memasuki istana surgawi abadi. Jalan Chen Chang'an. Ning Bingxian, meskipun aku telah berjanji kepada Amiao bahwa dia akan menjadi penguasa istana surgawi abadi, dan dengan demikian menjadi penguasa bintang langit berbintang tingkat pertama, itu semua tergantung pada kemampuannya sendiri untuk meraihnya. Aku tidak akan menghentikanmu untuk mendaki gunung. Adapun siapa yang dapat menjadi penguasa istana surgawi abadi di antara kalian, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa istana surgawi abadi. Adapun Ming Qing di samping, dia juga terkena kekuatan dari Chen Chang'an. Kekuatan ini cukup untuk melindungi Ming Qing dari bahaya apapun di tangga 10.000 zang ini, aman dan sehat, dan mendapat banyak manfaat. Ming Qing tentu memiliki pengetahuan diri, mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Amiao dan Ning Bingxian untuk istana surgawi abadi. Jika dia berani bersaing dengan Amiao dan Ning Bingxian untuk istana abadi, maka dialah yang harus mati. Dia bisa mendapatkan keberuntungan di istana surgawi abadi, dan menerobos para dewa sesegera mungkin. Bagi Ming Qing, ini sudah merupakan berkah dari generasi ke-9. Setelah menjelaskan semua ini, Chen Chang'an berjalan turun dari tengah gunung abadi. Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua biksu di bawah, dan mereka semua gempar. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Kenapa dia tiba-tiba turun dari gunung abadi? Bukankah dia ingin naik ke puncak, memasuki istana surgawi abadi, menjadi pemilik istana surgawi abadi, berhasil menjadi penguasa langit berbintang, dan menguasai seluruh langit berbintang tingkat pertama. Petik 2. Gila, dia pasti gila. Bagi semua kultivator yang hadir, setiap gerakan Chen Chang'an menumbangkan kognisi mereka. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Chen Chang'an melakukan semua ini. Bagaimana dia bisa meninggalkan istana surgawi abadi dan turun sendirian. Namun, Amiao, Ning Bingxian, dan Ming Qing yang lemah masih berada di tengah gunung, dan tidak ada satupun dari mereka yang turun. Ini membuat mereka masih bertanya-tanya mengapa Chen Chang'an melakukan semua ini. Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, Chen Chang'an sudah berjalan di bawah gunung abadi. Namun, ekspresi Chen Chang'an acuh tak acuh, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengangkat tangan kanannya dan menamparkan ke arah kekosongan di depannya. Semua ini memberi kesan biasa-biasa saja, dan tidak ada fluktuasi kekuatan yang terpancar darinya. Namun, bahkan dengan gerakan Chen Chang'an yang biasa saja, kekosongan di depannya langsung terkoyak. Semua orang berseru, "Ya Tuhan, ini adalah dunia yang pernah berbintang oleh bintang-bintang. Bahkan para dewa seperti kita tidak dapat menghancurkannya, tetapi dia menghancurkan dunia ini dengan mudah,
tampaknya tidak memerlukan usaha sama sekali. Seberapa kuat dia? Aku tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan dengan melakukan ini. Aku tidak tahu, aku bahkan tidak menginginkan istana abadi, itu tidak dapat dijelaskan. Petik 2. Semua orang berbisik, dan semua orang tampak bingung dan heran, bertanya-tanya mengapa Chen Chang'an melakukan ini. Tentu saja, jika orang-orang ini tahu bahwa Chen Chang'an berjalan turun dari Gunung Abadi, hanya untuk kembali ke bintang kuno Huaxia untuk mencari masalah dengan kelompok Riyuanyang, mereka akan terkejut. Apakah lebih penting untuk mencari masalah dengan orang lain daripada menjadi penguasa bintang-bintang? Di bawah tatapan semua orang, Chen Chang'an, setelah menghancurkan dunia ini, mengambil satu langkah dan pergi. Setelah pergi, kekosongan yang terkoyak itu sembuh lagi, tetapi semua orang tidak bisa lagi merasakan napas Chen Chang'an. Semua orang melihat kekosongan tempat Chen Chang'an pergi, dan beberapa dari mereka tidak kembali sadar. Mereka masih mengingatnya dari awal hingga akhir, bertanya-tanya mengapa Chen Chang'an melakukan ini. Tetapi mereka tahu betul bahwa Chen Chang'an benar-benar telah pergi. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan kembali. Segera, setelah semua orang kembali sadar, wajah mereka menjadi rumit, dan mata mereka tertuju pada Ning Bingxian, Amiao, dan Ning Qing di Gunung Abadi lagi. Mungkinkah itu, tujuan istana abadi ini akan jatuh pada mereka bertiga? Bagaimana mungkin? Kekuatan mereka sangat lemah, siluman kucing adalah yang terkuat, tetapi melihat kultivasinya, tampaknya tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos para dewa. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa istana surgawi abadi? Aku tidak percaya. Petik 2. Pemuda berjubah putih itu telah pergi. Tanpa dia, ketiga orang ini tidak akan mampu menahan tekanan mengerikan dari Gunung Abadi. Aku yakin mereka akan mati di ketinggian 10.000 kaki dalam waktu singkat. Petik 2. Petik 2. Ada banyak diskusi, dan jelas bahwa mereka tidak optimis tentang Ning Bingxian, Amiao, dan Ning Qing. Dan di tengah jalan mendaki gunung, Amiao menatap Ning Bingxian dan tersenyum. Ning Bingxian juga tersenyum, katanya. Amiao, kamu dan aku akan mengandalkan kemampuan kita masing-masing untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan istana surgawi abadi dan menjadi penguasa langit berbintang. Amiao mengangguk, aku tidak akan kalah dari Suster Bingxian. Selanjutnya, Ning Bingxian dan Amiao bergerak cepat menuju puncak Gunung Abadi pada waktu yang hampir bersamaan. Bab 1128, tercela dan tak tahu malu, Tuan Anshan akhirnya muncul. Galaksi Yuheng berguncang. Semua makhluk hidup, mereka dilanda kepanikan dan penuh kepanikan. Pada hari itu, Yuanyang memimpin penguasa ilahi dari keluarga Ri, dan dia tidak berhenti menyerang bintang Tiongkok kuno. Namun sayang, kelompok Ri Yuanyang tidak peduli seberapa kuat mereka, tetapi bintang kuno Huaxia termasuk dalam wilayah kekuasaan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Bahkan jika Ri Yuanyang dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menyerang bintang Tiongkok kuno selama 10.000 tahun, mereka tidak akan dapat menghancurkan bintang Tiongkok kuno. Akhirnya, Qi yang milik Ri Yuan dalam keadaan putus asa, jadi dia hanya bisa menyerah pada bintang kuno China. Wajahnya muram dan jelek, dan suaranya menyebar ke seluruh galaksi Yuheng. Chen Chang'an, karena kamu adalah Tuan Anshan dari seluruh galaksi Yuheng, semua orang menganggapmu sebagai kepercayaan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu telah bersembunyi di bintang Tiongkok kuno, jangan keluar. Kesadaran Ri Yuanyang telah menembus ke dalam interior sejati bintang Tiongkok kuno. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Chen Chang'an tidak termasuk dalam bintang-bintang Tiongkok kuno. Sebaliknya, dari sudut pandang Ri Yuanyang,
Chen Chang'an ini memiliki kemungkinan besar untuk menunjukkan penampilannya, dan tidak sekuat yang dia bayangkan. Dan bintang kuno Huaxia mampu memblokir begitu banyak serangan tiraninya. Dari sudut pandang Ri Yuanyang, mungkin di seluruh bintang Tiongkok kuno, susunan pertahanan yang kuat dan menakjubkan telah diletakkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa seseorang di bintang Tiongkok kuno sedang mengambil tindakan untuk melawan kekuatannya dan melindungi bintang Tiongkok kuno? Semua ini sama sekali tidak terjadi. Secara khusus, Ri Yuanyang penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia juga seorang dewa berdaulat bintang 7. Di langit berbintang yang tak berujung ini, dia sudah dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan kekuatannya tirani. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia hampir mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak memengaruhi bintang Tiongkok kuno di depannya sedikitpun. Hal ini memenuhi hati Ri Yuanyang dengan rasa tidak berdaya, dan pada saat yang sama membuatnya marah. Dia hanya merasa bahwa dia telah kehilangan semua muka, yang sungguh memalukan. Mata Ri Yuanyang dingin. Chen Chang'an, karena kamu berani membunuh anggota keluarga Jepangku, dan kamu berani membunuh salah satu leluhur besar keluarga Jepangku, nenek buyut keluarga Jepang, mengapa kamu harus menjadi kura-kura yang licik, dan kamu memiliki kemampuan untuk bertarung? Di antara bintang-bintang Tiongkok kuno, Hong Ye, Zixin Ziyue dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mereka mendengar kata-kata Yuanyang. Ziyue berbisik, jika saudara Chang'an berada di bintang kuno Tiongkok, bagaimana kau bisa menjadi orang yang liar? Sayang sekali saudara Chang'an pergi ke istana surgawi abadi, dan aku tidak tahu bagaimana situasi saat ini. Kalau tidak, kupikir bagaimana orang-orang dari keluarga hari ini berani bersikap sombong. Hong Ye mengangguk, ya, aku juga berpikir begitu. Setelah itu, Hong Ye menghela nafas lagi, aku hanya tidak tahu kapan saudara Chang'an akan kembali. Bukan cara untuk terus seperti ini. Zixin berkata, tidak peduli apa, kita tidak bisa meninggalkan bintang Tiongkok kuno ini sekarang, dan hanya bintang Tiongkok kuno yang bisa melindungi kita. Begitu kita meninggalkan bintang Tiongkok kuno, di depan para dewa keluarga Ri, kita hanya bisa dibantai oleh orang lain. Tetapi pada saat ini, apa yang dikatakan Yuanyang lagi hari itu menyebabkan wajah orang-orang Hong Ye yang sedang berbicara berubah drastis. Tetapi dia mendengar Ri Yuanyang mendengus dingin dan berkata, Chen Chan, Gan, jika kau terus menjadi kura-kura, maka aku tidak perlu bersikap sopan, kau terus bersembunyi di planet itu, aku akan membantai semua makhluk di galaksi Yuheng ini. Kematian mereka, semua berkatmu. Tidak seorang pun akan mengira bahwa Ri Yuanyang yang begitu kuat akan mengambil tindakan terhadap makhluk-makhluk lemah di galaksi Yuheng ini setelah ia tidak memiliki cara untuk mengambil bintang Tiongkok kuno. Pada saat ini, seluruh galaksi Yuheng benar-benar sensasional, dan jatuh ke dalam kegemparan dan kepanikan. Hong Ye tidak dapat menahan diri untuk berteriak, hina dan tidak tahu malu. Banteng yang baik dan takut pada yang jahat. Tidak tahu malu bagi orang kuat seperti dia untuk benar-benar membunuh makhluk-makhluk lemah di galaksi Yuheng ini. Pada saat ini, makhluk-makhluk di galaksi Yuheng itu benar-benar panik. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berada dalam masalah besar secara tiba-tiba. Makhluk-makhluk ini, sekarang mereka hanya memiliki satu pikiran. Itulah akhirnya. Bukannya mereka tidak berpikir untuk melarikan diri. Namun, satu hal yang mereka tahu betul adalah bahwa mereka tahu betapa kuatnya Ri Yuanyang. Kekuatan tempur Ri Yuanyang sangat mengerikan. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi setingkatnya, apalagi menghancurkan galaksi, bahkan menyapu seluruh langit berbintang tingkat pertama adalah masalah yang mudah dan sederhana.
Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Sudah berakhir, mereka sudah berakhir. Tuan Anshen, mengapa Anda belum mengambil tindakan? Cepatlah dan mulai. Hanya Anda yang dapat menyelamatkan semua ini, jika tidak, kita semua akan mati. Tentu saja, di galaksi Yuheng, ada juga orang-orang kuat di tingkat Roh Kudus. Setelah mendengar berita itu, mereka berbalik dan melarikan diri keluar galaksi Yuheng. Tetapi para dewa suci ini, di mata Ri Yuanyang, lemah seperti semut. Ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Ri Yuanyang hanya mendengus dingin, kesadarannya menyebar ke seluruh galaksi Yuheng. Semua orang yang ingin melarikan diri langsung ditekan oleh Ri Yuanyang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ri Yuanyang acuh tak acuh dan kejam, matanya setajam pedang, menatap langsung ke bintang Tiongkok kuno, setiap kata penuh dengan niat membunuh. Aku hitung 3 kali, Chen Chang'an, jika kau tidak keluar seperti kura-kura, aku akan membantai semua makhluk di galaksi Guangyu Heng dalam satu tarikan napas, dan mengubah langit berbintang ini menjadi neraka di bumi. 1, 2. Di galaksi Yuheng, semua orang tampak panik, takut, dan putus asa memenuhi hati mereka. Pada saat ini, semua makhluk di galaksi Yuheng, kecuali bintang Tiongkok kuno, tercekik, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Rasanya seolah-olah ada pedang dewa tak terlihat yang tergantung di antara leher mereka. Selama 3 kata Yuanyang diucapkan hari itu akan menjadi kematian mereka, kepala mereka akan jatuh, dan hidup mereka tidak akan terjamin. Mereka tidak punya pilihan selain menaruh semua harapan mereka pada Chen Chang'an. 3. Ri Yuanyang mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan aura pembunuh. Kemudian tanpa ragu-ragu, niat membunuh yang mengerikan itu merasuki seluruh dunia, penuh dengan kehancuran. 3 kali telah berlalu, namun Chen Chang'an masih belum muncul. Ri Yuanyang tidak ragu-ragu dan bersikap acuh tak acuh dan kejam, dan mengambil tindakan terhadap semua biksu di galaksi Yuheng. Untuk membunuh semua makhluk di galaksi Yuheng ini. Niat membunuh yang mengerikan, seperti semburan gunung dan gelombang besar, mengalir deras, melampiaskannya di seluruh galaksi Yuheng. Semua orang kedinginan dan bingung, dan telah merasakan teror besar yang datang. Mati, mata Ri Yuanyang bersinar dingin, dan kekuatan membunuh melonjak keluar, membunuh semua orang di galaksi Yuheng. Namun, di antara kilatan petir, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun, di antara langit dan bumi, ada cahaya keemasan yang luar biasa, yang melesat dari kejauhan dan jatuh ke galaksi Yuheng. Dalam sekejap, kekuatan yang mencengangkan dan mengerikan yang meletus dari tubuh Yuanyang hari itu dengan mudah dilawan. Ini, wajah Ri Yuanyang berubah drastis. Dia merasakan kekuatan tak terbatas ini, yang membuatnya sedikit cemburu. Dia melihat ke langit yang jauh dan berteriak, "Rekan Taois mana yang menghalanginya, silakan keluar dan bertemu." Namun, saya melihat dunia di kejauhan, mudah terkoyak oleh tangan besar, dan seorang pemuda tampan berjubah putih berjalan keluar dari dunia yang terkoyak. Dan pemuda tampan ini tidak lain adalah Chen Chang'an, yang kembali dari istana surgawi abadi, Dewa Anshen yang dipercayai oleh banyak orang di galaksi Yuheng. Pada saat terakhir, dia akhirnya muncul. Pada saat ini, di galaksi Yuheng, banyak orang merasakan aura agung, yang memberi mereka rasa aman dan mengusir ketakutan batin mereka. Mereka memiliki kegembiraan yang bertahan hidup. Itu Lord Anshen. Lord Anshen telah muncul. Aku tahu bahwa Lord Anshen tidak akan tinggal diam dan membiarkan para ahli keluarga Ri menjadi liar di sini. Dengan Lord Anshen di sini, kita aman. Petik 2. Di galaksi Yuheng,
banyak orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mendengar kata-kata semua orang di galaksi Yuheng, alis Yuanyang berkerut lebih kencang hari itu. Ternyata kamu adalah Chen Chang'an, kamu tidak berada di bintang-bintang Tiongkok kuno. Dia mengira Chen Chang'an adalah kura-kura dengan kepala keriput, bersembunyi di bintang-bintang Tiongkok kuno. Dari sudut pandang ini, dia terlalu banyak berpikir. Menghadapi pertanyaan Ri Yuanyang, Chen Chang'an tampak acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Dia menatap Ri Yuanyang dan sekelompok dewa keluarga Ri di belakang Ri Yuanyang, dan berkata dengan dingin, "Kaulah yang menjadi liar di bintang Tiongkok kuno milikku." Bab 1129, berlututlah, Ri Yuanyang sudah mati. Chen Chang'an menatap Ri Yuanyang dengan acuh tak acuh. Namun, saat ini, perasaan terhadap Ri Yuanyang dan para dewa keluarga Ri berbeda. Mereka tidak merasakan aura kuat apapun dari tubuh Chen Chang'an. Sama seperti manusia biasa, napasnya lemah. Jika saya dapat menggambarkannya dalam satu kalimat, di dalam hati Ri Yuanyang, Chen Chang'an selemah semut. Ini sangat berbeda dengan Chen Chang'an dalam pikiran Ri Yuanyang. Pada saat yang sama, di mata para dewa keluarga Ri di belakang Ri Yuanyang, juga tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa keraguan kecil. Apakah pemuda berjubah putih yang datang tiba-tiba ini, benar-benar Chen Chang'an? Kelihatannya juga begitu. Bintang kuno Tiongkok, Hong Ye, Zixin, Ziyue, Wu Ming, Zhu Baji. Mereka semua menghela napas lega setelah melihat Chen Chang'an kembali. Saudara Chang'an telah kembali. Ya, jika satu langkah lebih lambat, saya khawatir galaksi Yuheng telah menjadi api penyucian di bumi. Bos, Anda harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Petik 2. Petik 2. Di langit berbintang, Ri Yuanyang memimpin sekelompok dewa keluarga Ri untuk menatap Chen Chang'an dengan dingin. Dalam hal momentum, ada celah yang kuat di antara kedua belah pihak. Seolah-olah Ri Yuanyang dan para dewa matahari adalah gunung raksasa. Dan Chen Chang'an hanyalah batu biasa di kaki gunung raksasa. Terutama setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh Chen Chang'an. Mata Ri Yuanyang memancarkan cahaya dingin, dan dia berkata, "Apakah kamu benar-benar Chen Chang'an?" Tak seorang pun dari Ri Yuanyang dan dewa-dewa lain dari keluarga Ri merasa bahwa malapetaka akan segera terjadi. Chen Chang'an hanya menyipitkan matanya sedikit dan melangkah maju. Itu tampak seperti langkah biasa, tetapi mengikuti langkah Chen Chang'an. Namun, situasinya berubah, menyebabkan Ri Yuanyang tiba-tiba merasakan teror yang hebat. Ini adalah teror besar yang hanya menargetkannya. Rambut Ri Yuanyang berdiri tegak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Tanpa sadar, dia ingin melangkah mundur. Chen Chang'an tanpa ekspresi, dan mengucapkan dua kata, "Berlututlah." Paksaan tertinggi, seolah-olah ratusan juta gunung raksasa lahir dan jatuh di pundak Ri Yuanyang. Bahkan kultivasi kuat dari Seven Stars Divine Sovereign miliknya tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba, Ri Yuanyang meletup dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, apa yang terjadi pada Chen Chang'an dan Ri Yuanyang sedang diawasi oleh banyak biksu di galaksi Yuheng. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan hidup dan mati galaksi Yuheng. Lebih banyak tentang kehidupan mereka. Meskipun, di galaksi Yuheng, semua orang memiliki kepercayaan penuh pada Chen Chang'an, dan percaya bahwa Chen Chang'an pastilah lawan Yuanyang Ri dan Dewa Rijia. Namun, mereka telah melihat kekuatan dahsyat Ri Yuanyang sebelumnya, yang membuat hati mereka tak pelak lagi terenyuh. Siapa tahu, apakah Chen Chang'an benar-benar dapat menghadapi Ri Yuanyang? Jadi di hati setiap orang, masih ada sedikit kekhawatiran.
Hanya saja ketika Chen Chang'an baru saja melontarkan dua kata, "Berlututlah." Hari itu, Yuanyang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hanya berlutut. Di galaksi Yuheng, banyak sekali orang membelalakkan mata mereka, penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak seorang pun mengira akan menjadi seperti ini. Begitu pula bagi mereka, itu juga membuat mereka benar-benar lega, dan mereka semua terkejut. Awalnya, mereka khawatir bahwa Ri Yuanyang begitu kuat dan menakutkan sehingga bahkan jika Chen Chang'an kuat, akan sulit untuk mengalahkan lawannya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan ledakan Chen Chang'an begitu mengerikan dan mengejutkan. Tidak, dia belum meletus dalam kekuatan tempur. Dia hanya mengucapkan sepatah kata dan membuat Ri Yuanyang langsung berlutut di tanah. Tidak. Gak bisa berdiri sama sekali. Ketika mereka melihat ini, mereka tahu betul seberapa besar perbedaan kekuatan antara Chen Chang'an dan Ri Yuanyang. Chen Chang'an jauh lebih kuat dari Ri Yuanyang. Sebagai pihak yang terlibat, Ri Yuanyang berlutut di tanah, benar-benar terpana. Bahkan pikirannya benar-benar kosong. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Mengapa? Mengapa pemuda berjubah putih di depannya hanya mengucapkan dua patah kata, jadi dia tidak bisa menahan diri, dan langsung berlutut di tanah. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat yang sama tertegun, Ri Yuanyang tidak bisa menahan perasaan heran di dalam hatinya. Karena apa yang terjadi tepat di depan mataku? Sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempur lawan sangat kuat. Dia, basis kultivasi Qixing Divine Sovereign, bukanlah lawan Chen Chang'an. Saat ini, Chen Chang'an berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya membuat Ri Yuanyang menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Pada awalnya, dia berlutut. Namun, saat Chen Chang'an melangkah selangkah demi selangkah, tampaknya ada kekuatan yang sangat menakutkan dan mengerikan di dunia ini. Ri Yuanyang, apalagi berlutut, tidak tahan, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah. Dan, dengan setiap langkah yang diambil Chen Chang'an, tekanan yang lebih mengerikan turun, disertai dengan kekuatan tertinggi. Tubuh tirani Ri Yuanyang mulai runtuh. Pada saat ini, di hati Ri Yuanyang, selain rasa takut, ada rasa takut. Dia tahu betul seberapa besar perbedaan kekuatan antara dirinya dan Chen Chang'an. Dia ingin memohon belas kasihan. Namun, di bawah tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh Chen Chang'an, dia ditekan ke tanah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Apakah dia akan mati? Di belakang Ri Yuanyang, para dewa dari keluarga Ri semuanya sangat bingung. Mengapa Patriark Taisang berlutut di tanah? Masih di tanah. Karena, paksaan Chen Chang'an hanya ditujukan pada Ri Yuanyang saja. Sedangkan untuk para dewa lain dari keluarga Jepang, mereka tidak menjadi sasaran Chen Chang'an, jadi tekanan Chen Chang'an sama sekali tidak terasa. Sekarang, Ri Yuanyang sangat ketakutan. Takut, bahkan putus asa. Tubuh jasmaninya telah retak dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti botol porselen yang indah, itu mulai pecah. Dalam sekejap mata, Yuanyang berubah menjadi pria berdarah pada hari ini. Ri Yuanyang tidak bisa berkata apa-apa, dan sekarang hanya ada keputusasaan yang tak terbatas di hati Ri Yuanyang. Penyesalan yang tak terbatas. Jika dia tahu bahwa Chen Chang'an begitu kuat, dia tidak akan pernah datang ke galaksi Yuheng ini untuk mengganggunya. Tapi seberapa jauh, seberapa jauh. Tapi sayangnya, tidak ada obat penyesalan yang bisa diminum di dunia ini. Satu langkah lagi keluar. Boom! Ri Yuanyang, yang berada dalam ketakutan dan keputusasaan yang tak terbatas, tiba-tiba meledak di tubuhnya dalam sekejap, meledak menjadi kabut berdarah. Ri Yuanyang mati. Bahkan kematiannya sangat tak terduga dan tak terduga.
Tidak ada yang memikirkannya. Perubahan yang tiba-tiba membuat para dewa keluarga Jepang tercengang. Leluhur, seseorang berteriak, "Ya Tuhan, leluhur makhluk tertinggi sudah mati. Ini pasti tidak benar, itu pasti ilusi pihak lain." Itu sangat mungkin, aku tidak percaya. Leluhur Taisang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, tak terkalahkan di langit berbintang. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Petik 2. Pada saat ini, para dewa keluarga ini, semuanya terkejut. Pada saat yang sama, mereka ketakutan dan tidak percaya. Dia bahkan mengira ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Chen Chang'an. Leluhur agung mereka, penguasa ilahi 7 bintang, tidak mungkin mati semudah itu. Bab 1130-1200 triliun, meliputi Yu Heng. Dewa-dewa Jepang yang hadir ini sangat kuat. Namun, tidak ada yang bisa sekuat Ri Yuanyang. Namun, dengan cara ini, Ri Yuanyang meninggal. Dari para dewa Jepang yang tersisa, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi lawan Chen Chang'an. Hanya saja mereka masih tidak percaya bahwa leluhur agung mereka telah meninggal. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lihat adalah ilusi yang diciptakan oleh Chen Chang'an. Pria licik. Namun, di sini Chen Chang'an, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para dewa keluarga Jepang dalam hati mereka. Membunuh Ri Yuanyang hanyalah permulaan. Ekspresinya acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Setelah membunuh Ri Yuanyang, suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali. Melangkah lagi. Bang! Suara yang renyah. Namun, saya melihat bahwa Raja Dewa Jepang lainnya meninggal tanpa peringatan. Itu diubah menjadi nilai roh paling murni dan diperoleh oleh Chen Chang'an. Awalnya, mereka mengira bahwa apa yang terjadi di depan mereka hanyalah ilusi. Namun saat ini, dewa keluarga Jepang lainnya meninggal secara tragis. Mereka akhirnya tidak bisa duduk diam. Satu persatu, wajah mereka ketakutan dan tidak percaya. Apakah ini semua benar? Kata Chen Chang'an ringan. Tentu saja itu benar, jika kau pikir kau sedang bermimpi. Tidak apa-apa. Mendengar perkataan Chen Chang'an, mata semua dewa yang hadir dipenuhi dengan kengerian yang tak terbatas. Hanya satu pikiran, melarikan diri. Lari sejauh mungkin. Chen Chang'an tanpa ekspresi dan menatap mereka dengan acuh tak acuh. Aku berlari ke galaksi Yu Heng untuk menjadi liar, dan sekarang aku ingin melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Kalimat ini setara dengan memberi mereka hukuman mati. Chen Chang'an berjalan selangkah demi selangkah. Di galaksi Yu Heng, di bawah tatapan banyak orang, mereka melihat satu demi satu dewa keluarga Jepang tanpa peringatan apapun, dan tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah. Melihat ini, di galaksi Yu Heng, semua orang yang menonton melebarkan mata mereka, terkejut dan ngeri. Biarkan mereka melihat kekuatan tempur Chen Chang'an yang kuat lagi. Dewa keluarga Jepang, ada ratusan orang. Dan dari ratusan dewa Jepang yang terkenal, tidak ada satupun dari mereka yang lolos, mereka semua mati. Di sisi galaksi Yu Heng, semua orang akhirnya bisa bernapas lega dan bersantai. Benar saja, Tuan Anshen adalah yang paling kuat. Dengan Tuan Anshen di sini, kita akan baik-baik saja. Ya. Petik 2. Bintang kuno Tiongkok. Hong Ye membelalakan matanya yang indah dan berkata dengan linglung. Kakak Chang'an sebenarnya sangat kuat, tetapi pihak lain adalah Dewa Bintang 7, pembangkit tenaga listrik tertinggi di langit berbintang, urutan terkuat, begitu mudahnya mati di tangan kakak Chang'an. Sebelumnya, Chen Chang'an membunuh nenek dari. Meskipun Hong Ye tahu bahwa Chen Chang'an sangat kuat, dia tidak akan percaya bahwa Chen Chang'an dapat membunuh Ri Yuanyang,
dan dia membunuhnya dengan mudah. Itu cukup mudah. Terlalu kuat. Hong Ye merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang paling tepat dalam hidupnya. Itu adalah memegang pahat Chen Chang'an. Jika tidak, keluarga Ri akan menemukan bahwa pohon ciptaan ilahinya, seperti Rixinghe yang pertama kali datang kepadanya, tidak akan dapat melawannya. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik keluarga Jepang di belakang, seperti nenek hari itu, dan hari ini Yuanyang, apa yang akan dia gunakan untuk melawan? Sisi lain, setelah Chen Chang'an membunuh semua orang dari keluarga Jepang, dia langsung kembali ke bintang Tiongkok kuno. Chen Chang'an masih sangat puas dengan kelompok dewa dari keluarga Jepang ini yang datang untuk mengirim para dewa. Setelah membunuh sekelompok dewa Jepang ini, nilai spiritual yang diperolehnya telah mencapai nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1.200 triliun dewa, itu adalah 12 triliun nilai roh ilahi. Itu dapat digambarkan sebagai panen yang luar biasa. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, karena dia memiliki begitu banyak dewa. Sudah waktunya untuk memperluas bidang tak terkalahkan. Sebelumnya, bidang tak terkalahkannya hanya mencakup bintang-bintang Tiongkok kuno. Dan sekarang, Chen Chang'an secara alami bermaksud untuk memperluas bidang tak terkalahkan ke area yang lebih luas. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mencakup semua yang ada di dunia. Di mana dia berada, dunia tidak terkalahkan. Sistem memakan dewa dan memperluas bidang tak terkalahkan. Perintah sistem, bidang tak terkalahkan meluas sambil memakan nilai dewa. Tidak seorang pun memperhatikan, cahaya keemasan seperti gelombang dengan cepat menyebar ke galaksi Yuheng. Dan semua tempat yang dilewati Jin Guang ditutupi oleh alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Ketika Chen Chang'an kembali ke bintang kuno Huaxia, perintah sistem terdengar lagi di benaknya. Perintah sistem, tuan rumah menghabiskan 932 triliun dewa, dan medan tak terkalahkan meliputi galaksi Yuheng. Sudut mulut Chen Chang'an sedikit terangkat, akhirnya menutupi galaksi Yuheng. Namun, menutupi galaksi Yuheng, konsumsi titik roh dewa, membuat Chen Chang'an sedikit terkejut. Tanpa diduga, ia menghabiskan lebih dari 900 megabita dalam satu tarikan napas. Itu masih galaksi. Anda tahu, hanya langit berbintang tingkat pertama yang terdiri dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, jika Chen Chang'an ingin menutupi seluruh langit berbintang tingkat pertama dengan domain tak terkalahkannya, dia tidak dapat membayangkan berapa banyak nilai roh ilahi yang akan dikonsumsi. Memikirkan hal ini, Chen Chang'an tidak dapat menahan senyum pahit. Tampaknya domain tak terkalahkannya menutupi seluruh galaksi Yuheng, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Chang'an berhenti memikirkannya. Perahu itu langsung menuju anjungan, dan dia tidak terburu-buru untuk menutupi bidang tak terkalahkan itu. Kembali ke bintang kuno Huaxia, Hong Ye, Zixin Ziyue, dan yang lainnya berkumpul satu demi satu. Saudara Chang'an, Anda kembali. Petik 2. Saudara Chang'an benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa semua dewa dalam keluarga Ri akan dibunuh oleh Anda, Saudara Chang'an. Mata semua orang penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Zixin berkata, Saudara Chang'an, sejak awal, Ri Xinghe, ibu mertua dari, dan sekarang keluarga Ri telah mengirim keberadaan yang begitu kuat, apa yang harus kita lakukan? Setelah mengatakan itu, Zixin masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa berjaga-jaga terhadap situasi saat ini. Di pihak Jepang, memanfaatkan ketidakhadiran saudara Chang'an, mereka menyerang bintang kuno Huaxia. Siapa tahu, apakah ini akan terjadi lain kali? Yang lebih penting, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan keluarga Jepang lain kali.
Kali ini, keluarga Jepang telah mengirim penguasa ilahi 7 bintang. Ini membuat mereka sangat khawatir, apakah akan ada eksistensi yang lebih kuat di pihak Jepang. Jika ini benar-benar terjadi, dapatkah saudara Chang'an mampu menahannya? Meskipun, mereka masih percaya bahwa kakak laki-laki mereka Chang'an adalah yang paling kuat. Untuk ini, di mata Chen Chang'an, cahaya dingin melintas. Dia berkata, "Jangan khawatir, kursi ini akan pergi ke rumah Jepang secara langsung, dan tidak akan ada masalah di masa depan." Kemudian, senyum muncul di wajah Chen Chang'an. Tetapi saat ini, kursi ini telah menemukan masalah. Hong Ye dan yang lainnya penasaran, apa masalahnya? Kultivasimu terlalu lemah. Di hadapan para ahli langit berbintang tingkat tinggi, kau lemah seperti semut, itu tidak baik. Purple Heart, Ziyue, bintang Tiongkok kuno. Chen Chang'an tersenyum, tapi ini semua masalah kecil. Selanjutnya, kursi ini akan meningkatkan kultivasimu. Meskipun kursi ini akan menghancurkan keluarga Jepang,